Previously on the 100. Meet Aegis 4. Inmates past this point. Can you rig it so we can kill them remotely? Why? Leverage. Cryosleep means the prisoners are still here. This is an army. What do you want? We need your help opening a bunker. If you do that, I'll let your people go. We'll come without a fight. We? The two of us. Those are my terms. There's a doctor in that bunker. We grab the doctor, then we go home and find a cure. We're at war. Go missiles hot, one into the crowd, one into the bunker. Here are my terms. The valley is ours. As long as you stay here, we won't have a visit. It's jammed. Your friend Raven? Has to be. Let's go get her. Blood Raina. Problem. Let's go. Get to the ship! What do we do now? Now, we go to war. Halo Skepable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 5 episode 5 berjudul Shifting Sands. Octavia memimpin orang-orangnya menuju lembah dangkal melawan Sharon Clarke dan juga Bellamy. Sementara itu, Kin dan Abby menyesuaikan diri dengan serangkaian tantangan baru. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai saat Clarke bertanya kepada Jackson tentang ibunya yang merasa ketakutan. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam bunker. Tapi Jackson tidak memberitahunya. Miller datang, mereka berdua berpelukan dan juga ciuman. Jackson berpesan kepada Miller untuk berhati-hati. Clarke segera mengejarnya. Dia menyadari bahwa Octavia bersama pasukan Wonkru akan pergi menuju lembah. Clarke memperingatkan Miller bahwa ini adalah musim badai pasir. Pergerakan angin dapat diprediksi karena dia sudah berkali-kali melakukan perjalanan itu dan artinya Wonkru membutuhkannya. Setelah itu, Clarke memperingatkan Octavia bahwa dia tidak bisa memilih jalur laut karena jalur laut diterpa oleh badai pasir hampir setiap saat. Tapi menurut Octavia, mereka memiliki tenda dari bunker, jadi pasir tidak akan menjadi masalah. Namun ini bukan hanya pasir, beberapa sudah terkristalisasi di perang Faya. Clarke berbicara mengenai pecahan kaca layaknya pisau cukur. Tenda akan hancur tercabik-cabik, begitu juga dengan semua orang. Clarke menyarankan untuk menggunakan jalur yang lebih panjang tetapi lebih aman. Namun Wonkru tidak memiliki cukup makanan untuk bertahan lebih dari 6 hari. Jadi Octavia dengan berani menolak ide Clarke dan membawa orang-orangnya ke jalur yang berbahaya. Jika Shiloh Valley adalah lembah terakhir yang bisa ditempati di bumi, maka seharusnya itu menjadi milik Wonkru. Kemudian Clarke dan Bellamy ikut bersama pasukan Wonkru karena mereka harus menyelamatkan Raven dan juga Murphy. Sementara itu, Diyoza mengetahui bahwa pasukan Wonkru sedang menuju lembah. Dia meminta Shaw untuk menyalakan kembali sistem rudalnya. Jika Raven tidak mau memberitahu mereka bagaimana dia bisa mengunci sistemnya, Diyoza meminta McQuarrie untuk mengurusnya. Saat Diyoza keluar dari pesawat Gagarin, dia melihat orang-orangnya sedang bersenang-senang dengan menyalakan musik begitu keras. Dia menembakkan ke arah atas agar mereka semua berhenti. Diyoza memperingatkan bahwa mereka tidak aman. Ada satu pasukan yang bergerak menuju arah mereka sekarang. Pasukan yang bersedia bertarung hingga mati demi tempat yang mereka tempati itu. Kemudian Diyoza meminta orang-orangnya untuk memulai latihan di pagi hari. Sementara itu, Abby menemukan beberapa lukisan. Dia tahu bahwa sebelumnya Clarke tinggal di sana. Tidak lama Diyoza datang. Dia membutuhkan seorang dokter sejak dokter mereka terbunuh dan Vincent adalah pasien pertama Abby. Sebelum Diyoza pergi, Kin bertanya soal Raven dan juga Murphy. Kin tahu dia telah menjemputnya dari kapal induk dan Kin butuh jaminan kalau Raven dan Murphy tidak akan disakiti atau mereka berdua tidak akan membantunya. Kin punya bakat tersembunyi yang seharusnya Diyoza ketahui. Kin tahu dia butuh mata-mata untuk mengawasi Octavia.
apa kemampuannya, berapa banyak senjata yang Octavia punya, dan berapa banyak petarung yang Octavia miliki. Kemudian Diyoza merobek lukisan Octavia. Dia tidak percaya kepada pengkhianat dan menyetrum Vincent saat dia tahu bahwa Vincent telah mengambil pisau bedah. Sementara itu, Octavia dan pasukan Wonku berhenti untuk beristirahat di tengah gurun. Sebelum makan, mereka menghormati orang-orangnya yang sudah mati agar mereka bisa hidup. Dari semua untuk mereka semua. Bellamy mencoba menghubungi Monty, namun tidak ada respon. Tiba-tiba Miller berlari meminta tolong dengan membawa Obika yang kesakitan. Obika pingsan dan Miller tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka berpisah untuk menjelajahi lebih banyak wilayah, dia mendengar Obika sedang berteriak. Tiba-tiba sesuatu bergerak di dalam perut Obika. Kemudian mereka membawa Obika ke dalam tenda. Saat Bellamy melihat luka di kaki Obika, Clark menduga bahwa itu berasal dari pasir dan meminta Octavia untuk kembali. Octavia memerintahkan mereka bergerak saat fajar. Jika Obika tidak membaik, Octavia sendiri yang akan mengakhiri penderitaannya. Digagarin, Paxton McCreary menyiksa Riven dengan menyetrumnya untuk membuka kode peluncuran rudal. Seperti yang dikatakan Shaw bahwa Riven adalah orang yang meretas sistem. Riven tidak tahu apa-apa karena dia tidak melakukannya, tapi sepertinya tidak ada yang percaya kepada Riven. Lalu Paxton menyiram wajahnya. Jika tidak memberitahu bagaimana mengembalikan sistem rudal, dia akan menyetrumnya dengan keadaan basah. Tapi Shaw menghalanginya. Dia meminta agar dia yang berbicara dengan Riven. Kemudian Paxton membawa Murphy masuk dan akan membunuhnya jika Riven tetap tidak memberitahunya. Riven bersumpah bahwa dia tidak melakukannya. Shaw menodongkan pistol ke arah Paxton dan memintanya untuk keluar dari ruangan. Setelah itu, Shaw memberitahu Riven dan juga Murphy bahwa dialah yang mengunci sistem rudal itu. Shaw menjelaskan kepada mereka berdua bahwa Diyoza ketakutan oleh apa yang dilihatnya di dalam bunker, dan saat mereka menembak salah satu Wonkru, Diyoza tahu mereka sedang berperang. Jika Shaw tidak mengatakan bahwa Riven yang meretas sistem rudal itu, Diyoza akan mengakhiri pada saat itu juga, dan dia terpaksa membiarkan orang-orangnya menyiksa mereka berdua tanpa alasan. Shaw memiliki sebuah rencana. Dia akan mengatakan kepada orang-orangnya jika Riven dan Murphy datang tidak membawa apapun dan kemudian membuka sistem rudalnya. Sebelumnya Riven melihat Shaw di dalam rekaman yang ada di catatan Kapten Stephen. Diyoza membiarkan Shaw tetap hidup untuk menerbangkan pesawat, tapi Shaw bukan salah satu dari orang-orang Diyoza. Itulah sebabnya Shaw berbohong tentang penguncian sistem rudal, dan itulah sebabnya Shaw akan membantu Riven, dan kini Riven mempunyai rencana. Di sisi lain, Diyoza datang menemui Abby dengan membawa sebuah kotak berisi 13 catatan pasien. Abby memberitahunya bahwa Vincent menderita tumor paru-paru dan kemungkinan besar disebabkan apapun yang Diyoza tambang. Abby menunjukkan bintik-bintik hitam pada paru-paru Vincent yang muncul dengan sendirinya, tapi Abby sulit untuk menyembuhkannya tanpa adanya pemeriksaan menyeluruh. Kemudian Diyoza menunjukkan 13 catatan pasien, semua dengan gejala yang sama. Abby juga akan menemukan hasil dari pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan oleh dokter sebelumnya. Tapi dokter sebelumnya tidak tahu apa itu. Karena itulah Paxton menggorok leher dokter tersebut dan Diyoza meminta Abby untuk tetap tinggal. Tiba-tiba Paxton datang dan melapor bahwa Shaw telah menodongkan senjata di kepalanya. Dia memberitahunya karena rasa hormat. Tiba-tiba seseorang penjaga melapor bahwa salah satu tahanan telah melarikan diri. Saat Murphy berlari di tengah hutan, dia bertemu dengan Echo dan juga yang lain. Murphy memberitahu semua orang bahwa Riven telah membuat kesepakatan untuk mengeluarkan Murphy. Riven juga berpesan mereka harus berada di dalam jangkauan radio untuk memperingatkan Bellamy sebelum tentara Diyoza menembakkan rudal. Sementara itu, Diyoza menemui Shaw di ruang kendali. Shaw menjelaskan bahwa dia membiarkan Murphy pergi agar Riven mau membuka sistem rudalnya. Sistem telah menyala dan masalah terselesaikan. Sedangkan Murphy masih terpasang pelacak atau kerah kejut yang melingkar di lehernya. Jadi mereka bisa tahu di mana Murphy berada, membawa ke dalam hutan tempat teman-teman Murphy atau membawa ke tempat Octavia. Riven marah karena merasa dibohongi. Diyoza memerintahkan penjaga untuk membawa Riven kembali ke dalam selnya.
Saat Murphy dan kawan-kawan dalam perjalanan, dia mencoba menghubungi Bellamy, namun radio belum dalam jangkauan. Tiba-tiba Murphy dikejutkan oleh kalung kejut yang masih melingkar di lehernya. Karena benda tersebut memiliki pendeteksi jarak dekat, Maddie memundurkan rovernya hingga benda itu tidak bereaksi. Mereka terpaksa meninggalkan Murphy karena kerah kejut tidak memungkinkan untuk melampaui jarak tertentu. Emory memilih untuk turun bersama Murphy, sementara yang lain bergerak maju untuk memperingatkan Bellamy. Di tempat lain, pasukan Wonkru melihat badai pasir telah datang. Badai itu telah menutup jalan kembali, dan mereka tidak bisa bergerak lebih cepat dari badai pasir. Mereka tidak punya pilihan, dan Octavia memutuskan untuk terus bergerak maju. Saat Bellamy dan Octavia berdebat soal badai dan serangga parasit, Obika berteriak. Mereka segera datang dan mencoba untuk menahan tubuhnya. Tiba-tiba cacing parasit keluar dari dalam tubuhnya. Semua orang berlari keluar. Indra segera membakar cacing dan juga tendanya, sementara Octavia terinfeksi oleh salah satu cacing di tangannya. Kemudian mereka membawa Octavia ke dalam tenda lain. Mereka tidak boleh membiarkan cacing itu masuk ke dalam tubuh. Clark mengikat lengan Octavia untuk mencegah cacing itu masuk ke dalam perut. Pada saat yang sama, Rover berada dalam jangkauan untuk berkomunikasi dengan Bellamy, dan Monty memberitahu mereka bahwa ada serangan rudal yang akan datang. Clark akhirnya berhasil mengeluarkan cacing itu dari lengan Octavia. Mereka tahu jika mereka tinggal di perkemahan atau mencoba bergerak maju, mereka akan berada di tempat terbuka untuk ditembak rudal. Jalan mundur terhalang oleh badai pasir dengan angin tajam. Jika mereka mundur, tentara Diyoza juga akan mundur. Tapi Octavia bersikeras bahwa Wonkru tidak akan mundur. Bunker bukan rumahnya, tapi lembah itu adalah rumahnya dan mereka akan merebutnya kembali. Di Gagarin, Shaw mengunci target saat mereka melihat tenda-tenda Wonkru. Diyoza memerintahkan Shaw untuk meluncurkan rudal dan berhasil meledakkannya. Sementara itu, pasukan Wonkru berada di tengah badai pasir dan melingkar untuk melindungi Octavia yang sedang terluka. Keesokan paginya, Paxton dan penjaganya datang ke tempat Abby. Para penjaga membawa Kin pergi dan Paxton meminta Abby untuk memeriksanya. Dia menunjukkan catatan kepada Abby, tapi Abby tidak yakin haruskah dia menyelamatkannya. Para penjaga membawa Kin untuk bertemu dengan Diyoza. Dia mengungkapkan kepada Kin bahwa mereka tahu Octavia selamat. Mereka melihat seluruh pasukan Wonkru meringkruk di tengah badai pasir untuk melindungi Octavia. Kemudian Diyoza mengajak Kin untuk minum bersama. Diyoza terkesan dengan kesetiaan Wonkru kepada pemimpinnya, lalu dia meminta Kin untuk menceritakan soal Octavia. Di gurun pasir, Indra terluka parah dan 12 tentara Wonkru telah tewas. Octavia memerintahkan untuk membawa senjata serta baju besi dan meninggalkan mayatnya. Mereka sudah tidak punya waktu, musuh telah melihat mereka dan memerintahkan orang-orangnya untuk mundur. Octavia berterima kasih kepada Clark karena telah menyelamatkannya. Bellamy datang mendekat, dia tahu Wonkru itu kuat sama seperti pemimpinnya. Octavia senang kakaknya masih hidup dan mencium pipinya. Tapi Octavia juga memperingatkan Bellamy, jika dia berbicara menentang Wonkru lagi, maka Bellamy adalah musuh Wonkru dan juga musuhnya. Tidak lama setelah itu, Rover datang, Maddie keluar berlari dan memeluk Clark. Monty juga keluar menyapa Octavia, Harper dan Echo juga keluar, mereka akhirnya bersatu kembali. Namun Octavia melihat dengan tajam saat Bellamy dan Echo berciuman. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 5 episode 5. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.